Meeting is being recorded. Mulai ya? Mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang proyek aplikasi website Eko Mangrove dengan anggota 4 orang. Yang pertama Muhammad Yaudin, kemudian saya sendiri Muhammad Fajar Siddiq, kemudian yang ketiga Teguh Muhammad Halil Gibran, dan yang keempat Emir Budia Siregar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diagram-diagram UML, di mana terdapat 6 diagram. Yang pertama use case diagram, di mana pada use case diagram ini kami terdapat beberapa use case yang digunakan, yaitu seperti login yang bisa digunakan oleh guru dan juga siswa, dan juga terdapat include untuk daftar yang artinya wajib untuk daftar. Kemudian terdapat fitur edukasi yang bisa dipakai oleh guru dan juga siswa, tetapi untuk include-nya guru harus mendaftarkan edukasinya, daftar materi edukasinya, sedangkan untuk siswa hanya bisa melihat daftar edukasi dan juga memiliki extend opsi untuk edukasi. Kemudian ada fitur kegiatan penanaman, di mana di sinilah guru yang akan menambahkan kegiatan-kegiatan tersebut dan include untuk tambahkan kegiatan, sedangkan siswa hanya bisa extend untuk lihat daftar kegiatan. Kemudian yang terakhir ada pelacakan kegiatan. Pelacakan kegiatan itu extend untuk lihat pelacakan, artinya setelah dilakukannya kegiatan, maka guru dan siswa bisa melihat riwayat hasil dari kegiatan tersebut, yaitu di fitur pelacakan tersebut. Kemudian yang kedua ada activity diagram. Di sini terdapat activity diagram untuk login dan fitur edukasi. Untuk login, pertama siswa atau guru login. Kemudian setelah login, jika dia belum daftar, maka dia daftar terlebih dahulu. Tapi jika dia sudah daftar, maka dia akan langsung masuk ke beranda. Kemudian untuk fitur edukasi, itu ada masuk edukasi alaman. Kemudian terdapat dua opsi, ada lihat daftar edukasi ataupun tambah daftar edukasi. Untuk lihat daftar edukasi, maka akan ada dua opsi lagi, yaitu kembali ataupun mengedit dari edukasi tersebut. Jika ia hanya melihat, maka dia bisa menekan opsi kembali jika sudah. Dan kemudian ada opsi yang kedua, tambah daftar edukasi. Maka ketika dia tambah daftar edukasi, di situ akan terdapat judul materi edukasi, isi materi edukasi, dan kemudian simpan. Kemudian selanjutnya activity diagram untuk fitur kegiatan. Pertama, masuk ke halaman, kemudian buat judul, kemudian deskripsi, buat lokasi, jumlah bibit yang ingin ditanamkan, dan juga jadwal kegiatannya. Kemudian yang terakhir ada pelacakan atau tracking, ataupun riwayat dari hasil kegiatan, di mana hanya bisa melihat pertama untuk alurnya halaman pelacakan, kemudian lihat daftar pelacakan, dan juga kalau misalnya sudah kembali, kemudian masuk ke halaman pelacakan utama untuk melihat daftar pelacakan yang lain. Kemudian selanjutnya deployment diagram akan dijelaskan oleh Emir Budia Siregar. Pada Emir, silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk deployment diagramnya di sini digunakan untuk menggambarkan arsitektur dari sistem Eko Mangrove yang akan dibangun. Terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada user device milik guru dan siswa yang bisa mengakses sistem melalui browser atau mobile app. Kemudian terhubung ke server front end, dan selanjutnya berkomunikasi dengan backend API server yang berfungsi untuk mengelola logika sistem. Kemudian backend ini terhubung lagi ke database server, misalnya MySQL, untuk menyimpan data, file storage untuk menyimpan materi dan gambar. Kemudian ada QR service. QR service ini digunakan untuk melakukan generate
terhadap QR code, kemudian bisa juga untuk memproses scan QR sehingga sistem dapat berjalan secara terintegrasi dari sisi pengguna hingga penyimpanan data. Oke, untuk lanjut komponen diagram ini dipakai untuk menggambarkan pembagian komponen sistem menjadi front-end UI dan back-end API yang terhubung dengan berbagai modul di dalam back-end. Misalnya itu ada history, ada schedule, ada education, ada dashboard, QR, class, user, dan authentication. Jadi di front end nanti berinteraksi langsung dengan API di back end. Kemudian back end akan meneruskan permintaan ke modul yang sesuai berdasarkan fungsi yang dibutuhkan. Kemudian diagram ini menunjukkan bagaimana sistem ekomangrove dibangun secara terstruktur dengan pendekatan modular sehingga memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan fitur. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Emir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khalil Gibran. Pada Khalil Gibran, silakan. Selanjutnya ini package diagram. Jadi package diagram ini menunjukkan struktur modular dari sistem yang dibagi ke dalam beberapa paket. Seperti out, dashboard, schedule, history, education, atau edu, class, user, QR, and share. Nah, paket dashboard yang menjadi pusat yang terhubung dengan beberapa modul lain seperti schedule history, edu, dan class. Selain itu, hampir semua paket berinteraksi dengan paket users karena berkaitan dengan data pengguna, serta share yang berisi komponen umum digunakan bersama. Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap modul di dalam sistem Eco Mangrove saling terhubung dan bekerja sama untuk mendukung fitur-fitur utama. Selanjutnya, dan selanjutnya itu kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem Eco Mangrove. Kelas utama adalah user yang memiliki atribut seperti ID, nama, email, password, dan role. Yang kemudian diturunkan menjadi guru dan siswa. Guru dapat membuat kelas, sedangkan siswa dapat bergabung ke kelas. Kelas-kelas yang menjadi pusat berhubungan dengan materi, jadwal, QR code, dan keanggotaan. Selain itu, terdapat juga kelas riwayat untuk mencatat aktivitas pengguna. Secara interface, QR code yang diimplementasikan oleh QR code. Untuk fungsi generate dan scan, diagram ini menunjukkan bagaimana data dan fungsi dalam sistem yang terorganisir. Oke, saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khalil Gibran. Baik, hanya ini yang uh, dapat kami sampaikan, yaitu keenam diagram tersebut, yaitu use case diagram, kemudian activity diagram, kemudian deployment, komponen diagram, package diagram, dan terakhir kelas diagram. Dan hanya ini, sekian, terima kasih.